Halo Sobat Pengadilan, kesempatan kali ini kita membahas pengaduan masyarakat. Dasar hukum pengaduan. Pertama, hukum acara dan praktek yang berlaku di pengadilan. Kedua, peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Ketiga, kode etik dan pedoman perilaku hakim. Keempat, peraturan Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan. Kelima, peraturan-peraturan internal Mahkamah Agung terkait. Siapa saja yang bisa mengadukan ke pengadilan? Pengaduan dapat diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 hari sejak pengadi menerima pelayanan pengadilan. Apa saja yang bisa diajukan ke pengadilan? Pengaduan bisa dilakukan terhadap: pertama, pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kedua, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku panitia dan jurusita. Ketiga, pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara. Keempat, pelanggaran hukum acara. Kelima, pelanggaran terhadap disiplin ASN atau peraturan disiplin militer. Keenam, maladministrasi dan pelayanan publik. Ketujuh, pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Kemana pengaduan bisa disampaikan? Pengaduan bisa disampaikan melalui: pertama, aplikasi Siwas Mahkamah Agung. Kedua, layanan pesan singkat SMS. Ketiga, surat elektronik email. Keempat, telepon. Kelima, meja pengaduan. Keenam, kotak pengaduan. Bagaimana cara mengajukan pengaduan ke pengadilan? Pengaduan ke pengadilan dapat disampaikan: pertama, secara lisan. Kedua, secara tertulis. Ketiga, secara elektronik. Pengaduan diajukan ke pengadilan secara lisan. Pertama, pelapor datang menghadap sendiri ke meja pengaduan dengan menunjukkan identitas diri. Petugas meja pengaduan memasukkan laporan pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS Mari. Petugas meja pengaduan memberikan nomor register pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan. Pengaduan disampaikan ke pengadilan secara tertulis. Pertama, identitas pelapor. Kedua, identitas terlapor jelas. Ketiga, perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi, misal berkaitan dengan pemeriksaan perkara, harus dilengkapi nomor perkara. Keempat, menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Kelima, petugas meja pengaduan memasukkan laporan pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS Mari dengan melampirkan dokumen pengaduan. Pengaduan disampaikan ke pengadilan secara elektronik. Pertama, identitas pelapor. Kedua, identitas terlapor jelas. Ketiga, dugaan perbuatan yang dilanggar jelas. Keempat, menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Kelima, meskipun pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi pengaduan logis dan memadai, pengaduan dapat ditindaklanjuti. Apabila pengaduan sudah dilakukan, bagaimana selanjutnya? Pertama, penyelenggara pelayanan pengadilan wajib memberikan tanda terima pengaduan. Kedua, penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 hari sejak pengaduan diterima. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan, maka pengadu dapat menyampaikan isporan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Setiap penyelenggara pelayanan pengadilan wajib mengumumkan rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.